Oke, yang pernah main hantu yang ini? Suka sih. Suka game itu kapan itu? Suka. Gimana ya, suka hantu, nggak suka juga sih. Maksudnya penasaran nih ya. Itu kapan? SMP ya, SMP SMA. Waktu dirimu masih SD, SMP, SMA kayaknya. Waktu dirimu masih pendiam dan ya. malu gitu, iya. Kenapa? Ya apa ceritanya main hantu ini? Penasaran aku. Ya karena dulu tuh sebenarnya apa ya, berawal dari sok-sokan aja. Sok-sokan biar lu terlihat keren aja gitu. Ini entah mungkin terjadi juga ya di anak sekolah zaman sekarang. Pokoknya dulu tuh yang indigo tuh kelihatan spesial itu loh. Aku dulu tuh kayak ya biasalah ya, namanya aku malu mungkin. Cara cari temennya kayak caper-caper gitu gak sih? Enggak, tapi dirimu indigo bukan? Oh, kalau indigo aku rasa aku enggak. Tapi sok-sokan indigo. Saat dulu tuh aku pengen terlihat indigo. Oke, terus. Aku pengen terlihat indigo, terus gak sosokan gitu deh. Dia jadi apa? Dikit-dikit ya biasalah anak-anak apa. Dulu kan kalau misalnya zaman sekolah, di sini wah, I know. Perpustakaan, ada ini pasti deh udah. Iya, terus sekolahnya dulu bekas kuburan. Iya, bekas kuburan. Bekas rumah sakit. Aduh, udah itu. Bekas kuburan Belanda. Di aula ada tangan gini. Iya, terus ada pocong di sana, ada kuntilanak, ada. Nah, terus lucunya murid-murid itu tertarik dengan cerita-cerita seperti itu, temennya banyak gitu. Jadi kalau gini deh. Lu ngerasa nggak kalau kita cerita hantu? Banyak siswa-siswa kayak penasaran. Seru gitu kan. Nah, itu tuh aku pengen jadi orang yang begitulah ya. Itu terus. Saat itu gitu. Jadi ya tiap ada tempat-tempat yang serem gitu tuh ya sok-sokan aja tuh datang. Ya padahal serem juga. Ya aduh. Anak-anak jalan SMP, bocah-bocah SMP gimana sih ya, buat sok-sokan aja gitu. Yes, benar sih. Ya doang lah ya. Itu awalnya tuh dari situ Yus gitu kan. Awalnya tuh dari situ. Cuman memang ada gara-gara berawal dari sok-sokan itu memang ada beberapa kejadian yang menimpa gitu. Nah, dirimu sok-sokan itu apa yang dirimu lakukan? Apa aja sih yang mau lakukan itu apa sih? Kocak sih. Ya ini manggil jelangkung. Sampai gitu ya? Kocak. Manggil jelangkung datang nggak? Kagak lah Yus, masa ada kayak gitu? Siapa tahu didatengin sama yang lain. Jangan gitu lah. Lu kan dulu, maksudnya kan dulu kan siapa tahu. Makanya aku tanya didatengin nggak? Enggak kan? Enggak ada, malah gitu-gitu mah film ya kan? Ya kan, aku kan nggak tahu soalnya nih. Aku nggak pernah berurusan sama gituan soalnya. Jadi nggak tahu. Ya gitu kan rame tuh, tusuk jelangkung ya lah. Main tuh anak-anak mulai dari situ tuh jadi jadi merasa ya dianggap ikut lah, Emang dianggap tadi? Atau cuma dirimu yang dianggap biasa aja sebenarnya, cuman tiap ada kasus yang setan-setan gitu aku yang maju. Oke, I know. Gitu. Dan ya Allah itu tuh cuman bukan kasus yang gimana? Iya. Mainan anak-anak Gus. I know. Iya kan, cuma sok-sokan aja lah ya. Sok-sokan biar keren gitu aja kan. Terus. Di sini ada ini gitu. Ada apa? Aku ngeliat gini. Dan ini coba kamu liatin gitu ya lah. Aduh, parah aku dulu. Terus. Cuma tapi memang berawal dari situ jadi semakin penasaran gitu loh Yus. Penasaran. Terus penasaran tuh ngapain? Ya, aku dulu tuh punya agenda itu sampai kuliah. Tiap ada tempat serem, aku penasaran. Karena aku berawal dari orang yang sok-sokan. Jadi setiap ada tempat serem, aku pasti ngeremehin. Alah, paling juga sok-sokan. Sok-sokan biar viral aja gitu. Aku datengin tuh. Dateng aku. Gitu. Tapi yang belum kesampaian ini loh, Hotel Tugu. Enggak, itu enggak. Di Malang itu, Hotel Tugu sih? Hotel Tugu? Iya. Yang serem kan? Iya. Ya Hotel Tugu, cuma itu enggak itu kok. Enggak. Enggak ya? Enggak angker itu. Hotel Tugu sama Hotel
Mangkrak nggak salah namanya. Kok Mangkrak sih? Mangkrak tuh nama atau apa sih? Itu aku tuh sampai search di Google dong. Cari di Google aku tempat seram di Malang. Hotel Tugu itu tempat serem, Ya, tapi ya. nggak angker. Oh gitu ya? Dia tuh suasananya serem. Suasananya serem. Iya banyak itu. Aku kayak gitu. masuk itu kayak contoh dulu ada lukisan cewek, rambutnya panjang, ya itu bajunya putih. Ya. Itu dan suasananya dia tuh remang-remang kalau Hotel Tugu itu. Oh, itu yang bikin orang itu jadi merasa aneh. Cuma aku nggak tahu juga sih. Cuma aku waktu itu sempat research juga. Aku soalnya kan dulu juga pernah ke sana. Cuma jalan-jalan doang tapi ke sana lihat-lihat. Nah, aku juga research karena aku pengen tahu seremnya kenapa sih. Kan kalau serem pasti ada kasusnya. Iya, aku juga gitu, suka gitu. Nah, aku research nih. Ternyata nggak ada apa-apa di Hotel Tugu. Cuma suasananya aja yang serem. Nggak tahu lagi kalau aku yang salah research. Cuma aku udah banyak research. Untung dia nggak kecewa. Cuma memang tempatnya tak akui untuk like misalnya dirimu habis nonton film hantu ditaruh sana pasti takut. Oh gitu. Kalau orang yang parnoan, ya nggak parnoan sih. Aku meskipun nggak parnoan, aku habis nonton film hantu taruh sana pun aku bisa. Serem ya? Iya serem memang tempatnya. Ya udahlah. Cuma kalau kita lagi kayak kondisi gini takut, nah iya apalah. Ya banyak doang gitu remang-remang aja. Iya banyak-banyaknya tuh gitu loh ya. Maksudnya dulu di Google mah sok-sokan tempat angker. Iya elah, ayo aku datengin. Nggak ada apa-apa selalu gitu. Itu berjalan sampai kuliah. Oke. Gitu. Benar-benar nggak ada apa-apa sekalipun. Oke. Nggak ada apa. Jadi kayak ini aku bukan ngerengahin tempat angker ya, bukan ya. Maksudnya ini pengalaman pribadi. Belum ada yang sampai waktu itu lihat ada hotel tuh serem banget, katanya itu di Dieng. Lembah Dieng apa di mana ya? Katanya dulu tuh pernah ada hotel. Tahu nggak di mana itu? Di mana? Oh ya, kamu tahu nih? Tahu. Di mana? Lembah Dieng. Dirimu tahu danau Lembah Dieng? Di mana tuh? Ingat. Waktu kita youth camp, kita game di danau Lembah Dieng yang ada gambar elangnya. Di wisata Lembah Dieng situ? Yes. Oh di dalam situ. Dirimu tahu ada elang itu kan? Tahu di belakangnya ada gedung? Di sebelah danau persis ada gedung. Oh iya. Itu. Oh itu. Menurutku sih, karena sekarang aku udah nyari di semua tempat Lembah Dieng, nggak ada satupun gedung yang mirip hotel kecuali itu. Nah dirimu lihat itu kota-kota? Iya kota-kota. Mirip hotel kan? Iya. Nah makanya. Itu nggak dilanjutin ya? Yes, kan bener hotel yang nggak dilanjutin di Lembah Dieng. Itu aku baru ngeh waktu youth camp. Aku lihat gedung, begitu pulang aku, wait, jangan bilang itu hotelnya. Aku soalnya dari dulu juga nyari sama mamaku, aku juga penasaran tuh. Tapi bukan nyari untuk masukin. Kamu suka gitu-gitu juga tuh? Enggak, aku bukan nyari untuk memasukin. Tapi aku tuh penasaran karena sesuatu dekat rumahku. Oh. Dekat kan? Dekat. Nah makanya aku penasaran yang mana sih? Kita lewat setiap hari tapi kita nggak tahu. Iya, aku juga cariin waktu itu soalnya. Nah aku juga nyari, makanya itu aku dari dulu nyari nggak nemu. Nah begitu selesai youth camp a Blaze waktu itu, itu tes pulang baru, wah jangan-jangan ini. Soalnya bentuknya kotak-kotak. Iya benar. Masuk akal kan kalau itu dibilang hotel? Dan tempatnya di tempat wisata lagi. Betul. Itu aku baru suka kalau lihat hotel. Maka aku mikir wah jangan-jangan itu hotel. itu Iya. Ya kan yang tempatnya syuting itu lumayan ya. Serem itu. Nggak tahu aku nggak pernah masa sih. Lumayan sih itu. Serem ya? Lumayan kalau memang itu ya. Cuman yang bikin serem tuh mungkin karena dia luas terus kosong gitu ya. Yang bikin serem. Gitu sih. Jadi selama ini belum ada menurut pengalamanku ya. Jadi maaf nih yang indigo. Ya, karena kan dirimu bukan indigo iya, kan. Karena sosokan doang dia mah. Doang. Yang memang indigo, aku bukan meragukan kalian, cuman karena aku ini bukan indigo, jadi aku belum pernah mendapat ini pengalaman yang seperti itu gitu loh. Nggak tahu ya kalau misalnya ya nggak tahu rasanya jadi orang indigo itu gimana, apa di semua tempat itu ada gitu. Harusnya sih logically di semua tempat ada. Aku bukan meremehkan gitu. Iya. Kan cuma dia karena sok-sokan lah dulu lah ya. Karena cuma berawal dari sok-sokan, nggak penasaran jadi suka ya, kayak pengen tahu aja gitu, akhirnya nyari gitu. Masa sampai sekarang sekalipun belum pernah?
Ada satu. Nah ini Satu dan aku nggak mau lagi. gimana ini? Aku tahu. Maksudnya hal-hal seperti itu ternyata memang Eksis ya. eksis, tapi ya jarang sih, cuma dia mungkin pas aja waktu itu ya mungkin ya. Nggak tahu ya, mungkin teman-teman Indigo mungkin bisa jelasin. Oke, enggak boleh siapa? Teman-teman Indigo. Gimana? Apa? Waktu itu aku nyari tempat angker tuh sampai ke daerah yang namanya itu apa ya? Oh, ada Pasuruan, tahu Pasuruan ya? Tahu. Pasuruan di situ tuh ada katanya pabrik, bekas pabrik cengkeh atau apa gitu ya. Dan katanya tuh pernah dijadikan lokasi syuting dunia lain. Oh, menarik nih. Iya, terus. Terus kan aku lihat film nih ya, itu acara nih. Bohong nih gitu. Oke, ke sana. Berangkat ke sana. Jadi aku tapi nggak langsung ke sana. Jadi aku ke Pasuruan, aku nginep dulu di tempat temanku. Kita berangkat dari nyampe Pasuruan. Oh, itu masih siang kok. Sempat istirahat bentar, jam 10 malam kita berangkat ke sana. Sengaja nih cari jam malam nih, sengaja. Malam lebih itu memang. Aku berangkat tuh dengan energi yang full, semangat yang membara, kepedean tingkat tinggi. Pokoknya bener-bener energi itu positif banget. Positif ya? Padahal positif banget. Ya? Nggak ada takut sama sekali. Nggak ada, Yus. Yang namanya aku lah seumur hidup. Ya. Nggak ada nemuin hal seperti itu. Nggak ada, pasti maju dengan apa? Iya, apa sih gitu. Nah, aku waktu itu dibonceng sama temanku. Dibonceng sama temanku, aku bawa tripod sama kamera. Kan? Terus ya kamera biasa digital kamera gitu. Terus nggak tahu ya, kayaknya tuh jalan masuknya ditutup atau apa. Cuma temanku tuh kayak nemu pagar. Udah lewat banget itu pagar. Itu ya bisa aja dibuka gitu. Dan ternyata itu lokasi bangunannya tuh di tengah-tengah lapangan luas. Oh my god. Jadi harus lewat lapangan luas itu. Jadi ini bangunan nih. Pintu itu di sini nih. Oh, jauh ya? Ini lapangan nih luas nih. Gitu. Berarti harus lewat lapangan baru sampai ya? Iya, jadi itu masih naik motor. Oh, naik motor Itu masih naik motor ke situ. Ini udah rumput-rumput luas itu. Nah, di sini tuh aku ingat di sini kan pagarnya nih. Aku masuk, itu tuh kan lewatin patung singa. Di sini baru lewat patung singa. Itu rasanya badan itu berat. Oh, ini kaki ya. Kan aku bonceng nih. Kan dia aku merinding. Iya. Sama. Ini kaki di footstep, itu rasanya tuh kayak menekan gitu. Oh, I see. Kok aku takut ya? Ini baru kali ini, takut. Lewat patung singa, saya liatin terus kan patungnya itu kan. Wah, hati-hati. Wah, ini beneran nih. Gak enak nih rasanya. Tapi aku masih berusaha berani masih kuat lah ya. Terus aku bilang, yang mana gedungnya? Aku bilang gitu. Itu tuh yang itu. Ayo ke sana. Wah, gila nih orang. Sepi itu, bilang gila tuh, gak ada orang kayaknya itu deh. Pastilah, orang di situ gila lah. Terus masuk gedung situ, parkir motor kita deket situ, di deket kayak terasnya situ loh. Teras aku itu parkir motor situ. Terus boleh dikasih efek seru-seru asik nih dia di terus parkir motor di situ kan gelap tuh. Gelap, kita cuma ada lampu tuh, ada satu lampu yang nyala di situ, nggak salah ya, yang di tempat kita parkir itu. Yaudah aku sosok kayak berani gitu loh. Tadi itu takut sebenarnya. Takut tapi wah ini bahaya. Iya. Takut tapi so berani. Iya. Baru kali itu, karena aku baru kali itu. Iya. Karena baru kali itu rasanya kayak nggak aman aja gitu. Aku foto-foto spot-spot gelap, aku foto dengan harapan aku menemukan sesuatu. Iya. Ntar foto ceplik, anjir ada orang. Waduh itu, mending kalau kamu mending dengar sesuatu atau ngelihat sih? Kalau kamu mending kamu ngelihat atau mendengar sesuatu? Dengar. Wah, jangan deh. Nah, ini aku merinding ini. Gimana? Kalau dengar, aduh. Ya kalau lihat juga nggak enak juga sih, sama. Nah gimana bayangin ntar lu noleh, di belakang udah berdiri. Aduh jangan. Hilsa kamu tuh Hilsa. Hilsa itu lebih pengalamannya lebih mantap tuh. Wah ini perlu diundang nih.
Kalau bahas horor-horor, ayo itu sama Hinsa tuh. Itu dia perlu diundang. Ibeng juga Ibeng. Wah kalau itu nggak usah ditanya tuh kayaknya. Itu lebih ngeri itu, ngeri. Terus gimana? Terus ya foto-foto gitu, singkat cerita. Nah, tiba-tiba nih udara yang kita rasakan ya, ini yang aku ya, kalau salah maaf sebagai orang awam kan, udara di luar gedung saat apa sih di luar gedung sama kita di gedungnya itu tuh beda. Oh, nah itu sesuatu dan bahkan kita belum masuk gedung loh, itu cuma di terasnya doang. Ini kita berdiri di teras sama di luarnya. Wah itu udah bahaya. Itu beda rasanya beda. Ya, kayak sejuk gitu di luarnya. Di sini malam dong. Di sini tuh kayak panas gitu, nggak ada udara gitu kan? Iya apa ya, pengap gitu. Iya sih. Akhirnya aku mulai udah capek karena nggak nemu apa-apa nih. Jongkok gini, menghadap ke arah luar, ke arah itu lapangan yang ditumbuhin rumput-rumput itu. Ya udah jongkok aja gitu. Di belakang tuh pintu. Ada nih suara kayak orang tuh buka pintu gitu. Oh my god. Jadi waduh. Oh my god. Aduh. Mungkin kalau sekarang kamu dengar mungkin nggak yang seberapa mungkin ya. Tapi kalau dia aku sebagai orang awam, yang nggak terlalu tahu gitu-gitu, mendengar hal itu jelas di belakangku. Jelas. Udah fix hari udah. Ya karena pintu itu pas di belakangku pas mau jongkok gitu. Jadi dia ke jongkok, pintunya di belakang. Dia ceklek gitu. Kayak ini, kayak pintu yang dikunci tapi kamu mau buka gitu. Jelas gitu. Wah. Sumpah nih aku macam ini aku ingat banget. Langsung aku berdiri, bro, udah cukup balik. Gitu. Gak pernah lupa. Tapi ini sih, memang dari patung Singapura itu kuat sih berarti yang di sana. Kayaknya ya. Soalnya gini, aku juga suka lah gituan. Maksudnya tapi aku gak sampai yang mendatangi karena aku sendiri nggak punya nyali sebesar itu. Aku cuma sekedar research di internet gitu loh. Kalau kamu bukan yang ahlinya jangan. Nggak mau, aku juga nggak mau, aku takut coy. Aku juga takut. Aku soal aja waktu itu. Cuma ya gitu, aku pernah baca kalau selama kita nggak takut dan kita itu harusnya kita nggak masalah. Cuma ya itu, kalau sampai dirimu dalam kondisi gitu pun kena berarti kuat banget itu. Nah, gini ya, mau takut nggak takut, kayaknya nggak bisa kita kontrol deh. Nah, lo enggak. Kayaknya. Nah, dirimu tuh kan takut karena dirimu udah merasakan sesuatu kan? Oh iya. Nah itu loh maksudku, yang membuat dirimu merasa sesuatu pasti ada sesuatu yang kuat banget. Karena ada sesuatu yang kita rasain kan? Yes, makanya dirimu takut kan? Nah kalau misalnya dirimu nggak merasakan itu, nggak mungkin takut kan? Iya sih, iya sih. Makanya itu sebenarnya itu aku pernah baca, pokoknya itu kalau kita kondisi nggak takut atau apapun, nggak bakal bisa sebenarnya. Justru kalau kita lagi takut, lagi sakit atau gimana, itu yang bahaya. Kalau memang kita berada di tempat yang ada itunya dan itunya suka mengganggu ya itu bahaya. Gitu ya. Katanya, aku baca gitu kalau itu ada anak indigo yang jelasin lah. Oh gitu. Ada orang indigo yang jelasin, dia bilang gitu kalau kita lagi takut atau apa itu justru kita di bawahnya mereka kekuatan kita. Tapi kalau kita berani dan kayak dirimu apa aja, ya udah sikat aja nggak apa-apa. Cuma ya itu kalau sampai kena berarti yang itu kuat banget. Mungkin bosnya kalau di game. Gitu ya. Wah, ngeri juga. Dirimu pernah ke ini nggak? Hotel apa ya namanya? Di mana ini? Hotel Pelangi kalau nggak salah. Oh nggak tahu Dirimu tahu alun-alun nggak? Tahu. Hotel di alun-alun. Tahu nggak? Ini taman alun-alun. Ini kantor pos. Ini kantor pos. Sederetan kantor pos. Hotel warna putih. Tahu. Tahu. Nah itu. Hotel itu ya. Nah ini ceritanya guruku. Aku sendiri pokok lupa intinya. Enggak. Ini mulai kampret nih. Enggak. Ya pokok itu ini aku diceritain guruku. Dia dulu ada kayak pelatihan lah di sana atau apa. Nah ini yang
Ya bukan horor yang gimana, cuma gini loh intinya. Satu kamar berempat. Ini yang cewek nih. Ini dia cerita pengalamannya yang cewek. Satu kamar berempat. Terus satu orang ini kebangun nih. Dia merasa temannya dari antara 3 yang tidur. Itu aku lupa kalau nggak ke toilet keluar. Dia tanya kenapa? Kenapa? Gak bisa kok, tinggal aja, ya udah tidur. Terus paginya ditanya, kamu kemana semalam? Ternyata orangnya tidur di sebelah, masih tidur. Terus yang pergi itu nggak tahu siapa ya? Nggak tahu. Dan pergi itu nggak balik loh. Gitu. Ya cuma gitu, maksudnya pengalamannya bukan yang gimana, cuma gitu. Tapi kan ya itu bisa Ini serem juga sih. Iya serem lah. Aku kalau kayak gitu udah fix kayak nggak mau aku datang itu hotel. Serem. Iya, itu serem justru, makanya aku baru tahu itu hotel serem ternyata. Banyak sih tempat serem. Yang aku tahu serem dan katanya serem, hotel yang di Lawang itu lah. Oh, tahu. Aku juga udah ada agenda mau ke sana, cuman nggak sempet aja dan nggak ada teman-teman yang mau nonton itu. Tapi sekarang gitu disuruh gitu mau nggak? Udah nggak? Aku kayaknya enggak deh. Udah nggak berarti. Karena sempet ngerasa diganggu. Ya, yang sempat merasa ya gini lah ya, kalau kita penasaran dengan sesuatu, ini ya, menurutku ya kalau kita makin suka hal yang kayak gitu-gitu, itu tuh hal yang seperti itu justru malah mendatangi kita. Iya. Yes, benar. Itu Setuju. Itu, dan aku nggak punya nyali sehebat orang indigo gitu loh. Iya lah, indigo mah udah kayak makanan sehari-hari. Iya, makanya aku berawal dari yang sok-sokan. Dan akhirnya tuh menemui sendiri gitu. Baik. Setelah itu banyak pengalaman kayak yang aku lihat pintu kebuka sendiri. Pernah banget. Berarti setelah kejadiannya di pabrik itu, dirimu mengalami? Ya udah banyak. Paling parah apa? Kalau yang paling parah tuh yang visual ya. Yang visual itu pintu, karena itu jelas itu pintu tuh dikunci. Pintu tuh udah dikunci, jeder. Dia tuh ngebukanya tuh dibanting. Wah ini bukan bos. Tapi nyek pun juga. Ya nyek juga serem sih. Orang dikunci kok. Cuma dibanting tuh kan kayak intimidatif banget. Itu nggak ada angin padahal. Dikunci maaf. Kalau ada, siapa tahu anginnya kenceng, kuncinya kurang kuat, rusak kan? Kayaknya nggak ada deh kayak gitu. Tapi itu beneran angin pun nggak ada ya? Nggak ada sih, nggak ada. Wah. Cuma kalau angin tuh nggak mungkin. Ya memang angin tuh nggak mungkin sebenarnya, cuma masih ada kemungkinan kecil. Iya kan? Cuma nggak mungkin memang. Udah dikunci, terus duduk nih nonton TV. Iya. Kayak gini nih misalnya nih. Kan kita duduk nih. Terus TV tuh. Pintunya tuh yang ini. Oh my god, di depan muka berarti? Di depan muka lihat. Oh my god. Iya. Jeder, kan gak masuk akal kayak gitu. Wah, menakutkan sih. Terus nih dengar suara orang ketawa. Iya lah, pernah nggak tuh? Iya kan? Aku nggak pernah sih ngalami kejadian. Jangan. Aku nggak pernah dan jujur aku nggak mau. Aku takut sih. Aku dari dulu aku suka kan nonton film horor, aku suka. Jangan, saranku kalau memang. Ya memang aku nggak berani. Bukan gimana, aku juga tidak ada rasa penasaran. Ya aku penasaran, cuma aku penasarannya cuma sebatas cari di YouTube. Wah itu juga bahaya sih. Kok bisa kenapa? Menurutku itu mengundang apa ya? Intinya gini, kamu harus bisa nentuin apa ya? Harus bisa menentukan sikap. Kalau kamu memang masih pengen berkenalan dengan hal seperti itu, oke nggak apa-apa. Itu kan pilihan ya. Tapi kalau kamu pengen lepas, jangan sama sekali. Menurutku ya. Aku sih bukan gimana ya, aku cuma sekedar penasaran. Aku cuma katanya ini bener gak sih gitu loh. Aku cuma sekedar itu. Kayak contoh misalnya, kayak di hotel Tugu tuh katanya serem, makanya aku cari. Aku cuma sekedar gitu. Aku cuma sekedar gitu, bukan yang cerita horor kamu suka dengerin gitu. Cerita horor aku kadang suka kadang enggak. Lebih baik kalau misalnya kamu memang pengen nggak berkenaan ya janganlah, karena itu udah beda, dunianya udah beda menurutku sih. Gitu. Menurutku ya itu. Menarik. Ya dunia kayak gitu ada, cuman kok beda. Aduh, menakutkan juga ya. Iya dong, banyak pengalaman. Aku sampai sekarang belum pernah sih sama sekali. Lu jangan.
Oh, jangan sampai. pernah sih sekali. Di mana? Ya tempat kebangsaan kita, lantai 4. Oh iya, aku juga. Iya, Ya, itu juga terkenal. Ya, Itu iya, aku tahu. Ya, itu sekali doang aku diganggu. Oh, kalau aku, aduh, bolak-balik aku. Ya aku tahu kalau dirimu bolak-balik aku. Ih, lu dinding lagi aku. Aku cuma sekali. Sejak itu aku juga jadi cukup sering berkenal dengan hal seperti itu gitu. Oh, itu aku gak ambil pusing sih sebenarnya. Oh enggak. Waktu aku jedek, aku karena udah tahu kan, jedek. Ya udah, memang terdikduk cuma ya wis. Tak biarin, terserah. Waduh, gila. Aku jadi inget-inget ini, gila. Aku cuma sekali itu tok. Aku cuma sekali itu tok seumur hidup Ya kayaknya. karena aku inget ruangannya. Gila itu, iya. Ya aku juga inget sih. Siapa yang gak inget ruangannya? Emang ruangannya berubah? Enggak sih. Makanya, kecuali dihancurin, nggak mungkin. Kan ruangannya tetap. Cuma ya itu aku tahu, aku juga ngalami. Maksudnya aku masih inget itu. Itu tapi untungnya aku ngalaminya berdua loh. Oh, dua ya. Berdua sama Arif, ingat aku. Dan untungnya nih, aku kan sering sendirian di sana. Oh, sering ngapain? Iya biasa, aku Latihan. main-main sendiri lah. Karena Buset. nggak punya alat musik kan. Iya. Ya udah dulu aku main-main di sana latihan atau apa sendirian siang-siang itu nggak pernah diganggu untungnya. Siang-siang nggak pernah? Dirimu diganggu pernah. waktu siang. Nah ya aku tahu, makanya aku tahu dirimu diganggu siang, aku nggak pernah sekali pun diganggu untungnya. Gitu. Aku aku siang itu aku sebelum tahu kalau ternyata di sana itu diganggu ternyata. Aku belum tahu itu dan nggak pernah diganggu. Setelah itu aku nggak berani lagi. Setelah aku tahu, jujur, setelah aku tahu nggak berani aku siang-siang sendiri. Gitu. Kamu taunya dari siapa aku? Atau dari beberapa orang? Waktu itu kan ceritanya apa ya? Ku Hilsa juga deh nggak salah. Iya kan. Emang gak cuma aku doang. Iya dirimu kok Hilsa. Pokok ya gitu-gitulah. Banyak. Aku tahu dari situ. Sejak itu aku nggak berani dulu kan. Aku dulu sering ke sepeda ke sana kan. Dulu kan belum ya SMP belum boleh bawa mobil lah. Naik sepeda pancal tuh ya udah mancal ke gereja latihan musik, main musik, pulang. Bahkan dulu aku sampai lantai 4 dikunci pun aku datang ke pengerjaan minta kunci. Sampai gitu aku datang minta kunci, minta dibukain. Cuma buat aku doang. Kampret gak sih? Aku gitu dulu. Sejak tahu nggak pernah sekalipun lagi aku. Kalau nggak ngajak orang. Iya sih. Kalau ngajak orang pernah. Cuma kalau nggak. Maaf nih, nggak. Skip. Makanya itu doang sih. Aku sekali doang sih. Udah sih saya nggak pernah lagi. Seru sih emang itu. Iya. Iya. Ini jangan main-main lah, jangan main-main. Gitu aja. Udah nggak usah jauh-jauh. Kapan-kapan deh main ke rumah deh. Aduh, aku nih nggak tahu ya. Nih, kalau aku sendiri, ya sekali dua kali pernah merasakan, sekali dua kali, nggak sesering itu tapi, cuman itu bisa dibilang siapa tahu itu cuma sugesti, karena kan, masuk akal. karena manusia kalau udah sugesti, jadi takut, terus waspadanya tingkat tinggi nih. Waspada, ya parno lah ya. Ya, jadi hal sedikit aja, apa tuh? Apa tuh? Ya Gitu parno kan, gitu kan. Nah, karena aku ada sepupu nih, dia sekarang ini di rumah di kos, nah dia tuh sering melihat sesuatu di rumahku, tapi aku nggak pernah selamatnya. Karena aku membatasi, aku memang nggak mau berurusan. Ya udah, aman harusnya. Dan ternyata menurut kesaksiannya warga loh ya, bukan cuma satu orang ya, warga rumahku memang paling angker. Rumah yang aku tempatin sekarang ini di mana ternyata, dan warga tuh heran kok aku bisa betah. Ya mungkin karena dirimu udah nggak berurusan. Ya karena aku nggak berurusan, karena nggak pengen berurusan. Tapi masuk akal, soalnya selama kita nggak berurusan memang sih katanya pokok kita nggak berurusan. Iya. Di otak kita pokok nggak ada pikiran ke sana sama sekali. Iya. Aman. Jangan ini, pokoknya jangan buka jalan lah gitu. Nah sedangkan sepupuku itu, saudaraku itu sering sampai dia gak betah. Dia sampai keluar rumah. Kalau sekarang lihat aku gitu. keluar dia mungkin, karena aku nggak ada di situ. Oh masuk akal. Dia ini jalan-jalan nih, jangan-jangan ini sekarang nih. Ya masuk akal, aku jadi dia pun ya keluar lah. Iya. Gila pak. Gak ada yang mau Kalau tinggal. memang lihat. Gak ada yang mau tinggal di situ sendirian.
beneran nggak ada yang mau tinggal di Nah, kalau anak kos gimana? anak kos ya kan berdua bertiga gitu nggak ada Nah, yang kalau sendirian kalau sendirian belum pernah ya? belum pernah kan ada aku di bawah Iya ya. ya kan aku yang punya Ya, kalau dirimu pergi, aku nggak tahu itu ya nggak ada yang cerita ya? aku nggak mau cerita Oke. karena tuh bakal kasih sugesti ke mereka Oh, oke. cuman ternyata Nggak, maksudnya dari mereka tuh nggak ada yang cerita gitu? oh nggak ada Aman berarti ya. aman Bahaya rumah anda ternyata. aman lantai kalau yang lantai yang dipakai kos itu aman Oh, yang bawah ya yang itu. yang tempatku Hmm. yang aku tempatin di bawah ini karena spotnya katanya tuh di tempatku itu spotnya. Waduh. Nah, dirimu tahu gitu masa nggak pernah parno sama sekali? Wah untungnya puji Tuhan ya. Aduh, enggak untung. Cuma pernah parno saat aku salah lihat. Ah, wajar itu. Salah lihat. Aku juga pernah. Gara-gara salah lihat aku jadi parnonya setengah mati. Ah, aku pernah di sini juga kalau salah lihat. Gara-gara baju putih ya Tuhanku. Baju putih kenapa? Jadi kan kaos putih tuh, aku gantung tuh di kamar mandi. Ya mandi. Mungkin karena aku masih baru bangun tidur, buru-buru nih mau mandi. Waduh. Lihat kaos putih kayak orang gitu. Ya. Kayak orang pakai baju putih. Siapa nggak yang langsung gitu. Iya pasti. Itu Lah cuma salah sadar lihat wajar tuh. sih. Lah cuma sadar. Oh itu kaos. Ngerti tuh kaos. Tapi Cuma pasti parno lah. tetap nggak enak rasanya. Pasti. Udah. Itu aku juga pernah di sini. Baskom tumpuk sama apa gitu. Mantul di kaca. Beneran. Mirip orang. Padahal cuma tumpuan baskom. Aku lihat first lihat ya pertama keting takut aku karena di otakku orang. Penasaran dong. Lihat detail lagi. Kurang ajar ternyata bayangan baskom. Oh, tapi masih kamu lihat ya? Berani dong kamu? Ya karena sesuatu ya rumah sendiri dong. Hmm. Ya masa dirimu sesuatu muncul, Iya. dirimu pergi masa nggak dilihat lagi? Iya Kalau sih. tempat lain aku tinggal pasti. Cuma karena rumah sendiri aku apa sih? Alam bayangan baskom. Itu aku udah kayak. Iya. Untung bukan orang ya. Lebih serem lagi kalau orang memang ya. Kalau orang beneran, Lebih serem lagi. aku lari ke atas ke Iya. mamaku udah fix. Kamu ngapa-ngapain aku mending ke mamaku. Lebih serem Tolong lagi. diurus. Aku nggak tahu. Untungnya di sini aku nggak ada apa-apa sih di sini. Aman. Ya aman. Ya untung. Ya udah, thank you sudah mau ngobrol Yoi. panjang lebar segini panjang. Terima kasih. Dan sebagai hadiah terakhir aku ada sesuatu buat Anda. Apa nih? Mau nggak ini untuk Anda? Waduh, jangan gitu dong, kan jadi seneng nih. Nggak apa-apa. Ini adalah hadiah untuk sebagai murid kedua sekaligus sudah menemani saya membuat konten. Mangga ini buat Anda. Serius nih? Serius. Waduh, ini yang enak lagi ya. Iya, tak kasih buat Anda. Wih. Mangga. Wih, gila. Mangga Wih. nih. Oh, iya. Wih. Wih, terima kasih. Oke. Terima kasih Lucius. Serius ya nih ya? Iya serius. Beneran. Aduh, padahal aku tadi tuh di rumah. Kan yang ini kan sempat ke bawah kan? Nah, Aku mikir, iya apa aku beli aja ya gitu. Apa aku beli aja nih udah. enak Lumayan kan? nih punya lebih di rumah gitu kan. Nah. Serius nih, wah dikasih gila. Gila. Ya udah pokoknya segitu dulu ya untuk ngobrolan untuk Cilitor kali ini ya guys ya. Jadi sampai ketemu di video berikutnya guys. Dadah. Dadah.